Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik dan agak kontroversial. Nih, baru-baru ini kabar menggemparkan datang dari keputusan UNESCO yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi mereka. Kabar baik kan? Tapi ternyata keputusan ini muncul protes dari warga Malaysia. Kenapa ya mereka memprotesnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Yuk kita bahas lebih dalam tentang apa alasan dibalik protes ini, perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, dan bagaimana keputusan UNESCO ini berdampak bagi kedua negara. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan bagikan pendapat kalian juga di bawah ya. Sudah sewajarnya kebudayaan yang lebih besar dan populer akan menekan budaya yang lebih minoritas. Begitu pula dalam urusan bahasa. Bahasa Indonesia akan semakin dominan di Indonesia, bahkan Asia Tenggara karena penuturnya amat banyak. Nah, bahasa Melayu Malaysia tentu akan semakin tertekan. Pengaruh bahasa Indonesia ke Malaysia bukan cuma bahasa Indonesia baku, tapi juga ragam bahasa Indonesia gaul. Bahasa baku ditularkan lewat media konvensional maupun media sosial. Bahasa gaul terutama ditularkan lewat produk hiburan seperti sinetron. Adapun bahasa Upin Ipin minim sekali pengaruhnya di Indonesia, walaupun kartun ini lumayan populer. Orang Indonesia kurang suka bahasa Melayu Malaysia karena terasa sebagai bahasa kampung atau bahasa daerah, jadi kurang bergengsi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang disukai oleh anak-anak milenial di Malaysia. Mereka tertarik untuk belajar dan menggunakan bahasa Indonesia karena alasan-alasan tertentu. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia semakin populer di kalangan anak muda Malaysia karena pengaruh media sosial dan hiburan dari Indonesia yang mudah diakses. Selanjutnya, mari kita lihat cuplikan milenial Malaysia protes karena mereka tak boleh gunakan bahasa Indonesia. Kalau aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan, sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukan ke tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku 70% daripada Indonesia, 30% dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia lagi pun aku boleh cakap sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap, itadakimasu Honda Mitsubishi. Kok aduh, tak faham betul lah aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Aiwitan. Itu anak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati air. Lu mau kontrol apa ke? Mau macet bangun ke? Nah sekarang saya pasti naik kat you cakap lah. You nak cakap kenapa saya tak boleh cakap bahasa Indonesia? Itu kan suka hati air. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau Kipon lah sangat ke? Itu enggak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa? Itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan. Saya udah di Indonesia, saya mau ngomong dalam metode Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Karena dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya bingung, kenapa ya
kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia maka disuruh pindah negara? Jadi aneh. Orang Malaysia yang punya ISI, jangan tanya. Jadi aku bisa bahasa Indonesia, ya karena keselangan menonton FTV dan kenapa ya? Gue gak tahu. Ya pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Karena di film-film di TikTok ya, di TikTok sekarang enggak, orang Cina sana, Cina di Taiwan itu diberi kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Hello Andres, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa utama di negara masing-masing. Namun di Malaysia, bahasa Melayu tidak seperti Indonesia. Tidak semua orang pandai berbahasa Melayu, dan bahasa Melayu tidak seperti bahasa Indonesia yang menjadi simbol persatuan dan wajib bagi warga negara Indonesia yang lahir untuk bisa berbahasa Indonesia. Di video ini ada yang menarik dari penjelasan Profesor Malaysia yang mengatakan meskipun Indonesia maju dalam hal persatuan bahasa dan etnis, Malaysia tidak perlu meniru Indonesia karena Indonesia dan Malaysia itu dasar negaranya berbeda. Ketika bahasa Indonesia diprotes Malaysia gara jadi bahasa resmi UNESCO. Ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang Organisasi Pendidikan, Ilmiah dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau The United Nations Educational, Scientific and Culture Organization UNESCO menjadi capaian membanggakan pada 2023. Namun, penetapan ini ternyata menimbulkan protes dari tetangga RI. Seperti yang diketahui, penetapan bahasa Indonesia jadi bahasa resmi sidang UNESCO dilakukan pada 20 November 2023 lalu. Kabar baik ini kemudian dibagikan mantan Presiden Joko Widodo di unggahan Instagramnya. Jokowi mengungkapkan bahasa Indonesia jadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Bahasa lainnya terdiri dari 6 bahasa resmi PBB, yakni bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, serta bahasa Hindi, Itali, dan Portugis. Dengan penetapan ini, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen sidang umum UNESCO juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kata Jokowi dalam keterangan postingan dikutip Kamis 2 Januari 2025. Pengakuan ini merupakan kebanggaan bagi segenap bangsa Indonesia, imbuhnya. Postingan Jokowi itu menuai banyak reaksi, salah satunya dari sejumlah warga Malaysia yang ramai memberikan komentar. Mereka menjelaskan seharusnya bukan bahasa Indonesia yang diresmikan sebagai bahasa sidang umum UNESCO, tetapi bahasa Melayu. Alasannya menurut warganet Malaysia lantaran bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu. Namun benarkah demikian? Kepada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Badan Bahasa saat itu, Muhammad Abdul Haq menilai pernyataan bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu itu kurang tepat, sebab bahasa Indonesia telah ditetapkan secara resmi sebagai bahasa negara, sedangkan bahasa Melayu adalah bagian dari bahasa di tanah air. Abdul Haq membeberkan ada lebih dari 80 dialek bahasa Melayu yang menjadi bahasa daerah di Indonesia, sedangkan Indonesia sendiri memiliki 718 bahasa daerah dan dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Abdul Haq juga menyatakan Malaysia tidak terlibat dalam upaya menyatakan bahasa Indonesia jadi bahasa UNESCO. Malaysia sendiri dalam upaya mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO tadi
sama sekali tidak terlibat dan nama kita ajukan memang bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, ujarnya, dikutip dari arsip Detik Edu. Bahasa Indonesia dan Melayu berbeda. Di kesempatan berbeda, Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Badan Bahasa, Imam Budi Utomo menegaskan, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan dua bahasa yang berbeda. Menurut Imam, bahasa Indonesia sudah melampaui bahasa Melayu. Ia menjelaskan, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya karena bersumber dari 718 bahasa daerah. Setiap tahunnya, Badan Bahasa menargetkan 500 sampai 1000 kosakata bahasa daerah bisa masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari setiap provinsinya. Kosakata usulan kemudian melalui sejumlah tahap agar bisa menjadi entry di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melalui inventarisasi kosakata, kemudian dilanjutkan dengan lokakarya kosakata bahasa daerah, dan terakhir sidang Komisi Bahasa Daerah untuk menentukan kosakata mana dari bahasa daerah itu yang masuk ke dalam KBBI Pungkas Imam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir teman-teman. Topik ini memang cukup panas dan menimbulkan banyak pendapat berbeda. Apapun pandangan kalian tentang keputusan UNESCO ini, yang jelas kita bisa lihat betapa pentingnya bahasa sebagai identitas dan warisan budaya. Jangan lupa untuk tekan tombol like berbagai video ini, dan tentu saja subscribe ke channel saya supaya kalian tidak ketinggalan diskusi menarik lainnya. Nah, kira-kira topik apa lagi yang kalian ingin lihat dalam video berikutnya? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya sangat mengapresiasi setiap dukungan dan pendapat dari kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya.